Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Gufron. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. NIM saya 2892050006. Kali ini saya ingin mengerjakan ujian akhir semester dengan mata kuliah budgeting dengan bertema anggaran kas dengan dosen pengampu Ibu Desi Arigawati SE AK MSI. Nah, yang pertama yaitu pengertian anggaran kas. Anggaran kas adalah perencanaan lebih terperinci tentang posisi kas beserta perubahan-perubahannya, baik penerimaan kas maupun perencanaan pengeluaran kas pada waktu ke waktu selama periode anggaran perusahaan. Dengan disusunnya anggaran kas ini, maka dapat berperan sebagai alat bantu manajemen dalam mengendalikan kas, karena di dalam anggaran kas tersebut terdapat estimasi informasi tentang penerimaan dan juga pengeluaran kas di setiap periode tertentu pada masa datang, sehingga dapat diketahui kapan perusahaan dalam keadaan surplus dan kapan perusahaan dalam keadaan defisit, yang pada akhirnya dapat menjaga tingkat likuiditas perusahaan dengan baik. Selanjutnya yaitu tujuan anggaran kas. Yang pertama yaitu mengetahui kelebihan surplus atau kekurangan defisit kas pada waktunya. Yang kedua yaitu mengetahui kapan utang dibayar kembali. Yang ketiga memperkirakan sumber kas pada masa datang. Yang keempat yaitu menilai realisasi kas masuk dan kas keluar agar dapat diketahui selisih realisasi dan anggaran. Nah, selanjutnya yaitu kegunaan anggaran kas. Yang pertama yaitu sebagai dasar kebijakan pemberi kredit. Yang kedua yaitu sebagai dasar dalam peningkatan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Yang ketiga itu sebagai dasar dalam memperkuat posisi dalam penawaran. Yang keempat yaitu sebagai dasar menentukan kemampuan perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham. Selanjutnya yaitu apabila perusahaan memiliki kelebihan kas, maka perusahaan dapat membeli surat-surat berharga seperti obligasi, saham biasa, dan saham proper, yaitu pembelian efek dilakukan untuk tujuan menjaga likuiditas, karena pada hakikat efek tersebut merupakan uang tunai juga karena sifatnya yang mudah dijual pada pasar modal, serta investasi sementara untuk tujuan memperoleh keuntungan atas capital gain, yaitu pembedaan harga jual dan dengan harga beli, atau dapat berinvestasi pada efek jangka panjang yang semata-mata bertujuan untuk memperoleh keuntungan investment. Selanjutnya yaitu aliran kas. Yang pertama yaitu aktivitas operasi, kegiatan bersifat rutin dan terus menerus. Selanjutnya itu membeli dan menjual produk atau jasa. Yang kedua yaitu aktivitas investasi, kegiatan yang dapat meningkatkan dan menurunkan aset tetap atau aset tak lancar. Menjual dan membeli surat berharga jangka panjang atau bangunan, tanah, kendaraan, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu aktivitas pembiayaan, kegiatan yang berkaitan dengan utang dan modal sendiri, pinjaman utang, penerbitan saham, dan pembelian kembali saham, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu pendekatan kas. Yang pertama yaitu menyusun anggaran kas dengan pendekatan penerimaan dan pengeluaran kas. Pada pendekatan ini berguna untuk menyusun anggaran jangka pendek, yaitu bersumber dari yang pertama yaitu penerimaan kas terdiri. Yang satu itu penambahan modal sendiri. Yang kedua hasil penjualan produk secara tunai. Yang ketiga penjualan aktiva dan penjualan obligasi. Yang keempat yaitu penerimaan pinjaman bank dan lainnya. Yang kelima yaitu apabila perusahaan mengakui pembebanan biaya penyusutan atau depresiasi atau amortisasi, yaitu prinsip diakui sebagai biaya penyusutan atau depresiasi atau amortisasi, namun dana yang tidak dikeluarkan secara kas karena atas pembebanan biaya tersebut, maka biaya penyusutan sebagai bagian penerimaan kas. Nah, yang B yaitu pengeluaran kas.
Nah, pengeluaran itu yang pertama itu pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead dan lainnya. Yang kedua itu pembelian aktiva. Nah, yang ketiga itu pembayaran dividen dan pengembalian modal. Nah, yang keempat itu pembayaran pinjaman atau angsuran pinjaman. Yang kelima itu pembayaran pajak. Nah, langkah-langkah untuk menyusun anggaran kas dengan pendekatan yang pertama itu mengelompokkan dan menyusun yang menjadi bagian penerimaan kas yang dianggarkan itu kas masuk dan menjumlahkan. Nah, yang kedua itu mengelompokkan dan menyusun yang menjadi bagian pengeluaran kas yang dianggarkan, yaitu kas keluar dan menjumlahkannya. Yang ketiga itu mengurangkan di antara jumlah penerimaan kas dengan jumlah pengeluaran kas dengan menghitung saldo akhir, yaitu selisih antara saldo awal kas dan plus penerimaan kas masuk dikurang pengeluaran kas keluar. Nah, yang kedua itu menyusun anggaran kas dengan pendekatan akuntansi keuangan. Cara ini didasari dari laporan laba rugi dan neraca yang dihasilkan oleh akunting. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk menyusun anggaran kas dalam jangka panjang. Nah, di sini ada soal pendekatan akuntansi keuangan, yaitu berdasarkan laporan rugi, laba dan neraca CV Graha Indonesia tahun 2019 adalah yang pertama yaitu penjualan pada 2019 sebesar 400 juta diharapkan akan meningkat terus sebesar 20% setiap tahunnya sampai 2023. Nah, yang kedua yaitu saldo kas real pada awal 2019 sebesar 390 juta, modal kerja non kas pada waktu tersebut sebesar 420 juta, dan modal kerja non kas ini akan meningkatkan pada proporsi yang sama dengan meningkatnya penjualan 20%. Nah, yang ketiga yaitu perkiraan biaya variabel sebesar 25% dari penjualan. Sedang visit cost untuk 2019 sebesar 200 juta dan akan meningkat dengan 25% pada 2022. Nah, yang keempat yaitu depresiasi atau dan amortisasi merupakan 20% dari 525 juta, yaitu dari visit cost ya. Nah, yang keempat yaitu pajak pendapatan 25%. Nah, yang selanjutnya yaitu sumber kas. Yang pertama yaitu penjualan aktiva tak terpakai 2019 yaitu 10 juta, 2020 10 juta, 2021 20 juta, 2022 10 juta, 2023 10 juta. Yang kedua itu menjual saham portofolio pada 2021 sebesar 525 juta. Yang ketiga itu utang bank jangka panjang pada 2022 sebesar 650 juta rupiah. Nah, selanjutnya itu kebutuhan kas. Yang pertama yaitu saldo sinking fund pada awal 2019 sebesar 50 juta dan akan ditambah dengan 50 juta lagi pada 2019. Nah, yang kedua itu pembayaran kembali hutang obligasi sebesar 150 juta dari sinking fund. Nah, yang ketiga itu pengeluaran modal 2019 yaitu 55 juta, 2020 63 juta, 2021 270 juta beli mesin, 2022 itu 185 juta dan 2023 itu 120 juta. Nah, yang keempat yaitu pembayaran dividen 2019 ke 2020 yaitu 15 juta, 2021 ke 2022 yaitu 28 juta dan 2023 yaitu 39 juta. Yang kelima yaitu pengeluaran lainnya 2019 yaitu 28 juta, 2020 itu 33 juta, 2021 38 juta, 2022 43 juta, 2023 48 juta. Nah, di sini kita akan menyusun perkiraan rugi laba. Di sini teman-teman bisa lihat CV Graha Indah perkiraan rugi laba di 2019 sampai 2023. Nah, yang pertama yaitu penjualan 2019 itu 400 juta. Dia akan meningkat 20% setahun sampai 2023. Jadi yang 2020-nya 480 juta, 2021-nya itu 576 juta,
2022-nya 691.200.200. 2023 itu 829.440. Nah, yang kedua itu biaya variable cost. Di 2019 itu yaitu dengan 100 juta. Misal tahun 2019 500 juta dikali 25%, yaitu hasilnya 100 juta. Sampai tahun 2003 itu dikali 25%. Jadi yang 2020 itu 120 juta, 2021 itu 144 juta, 2022 itu 172.800 juta. Nah, yang 2023 itu 207.360 juta. Nah, selanjutnya itu yang ketiga itu visit cost. Nah, dari data di soal dia akan meningkat 25% di tahun 2022. Jadi 200 juta ditambah 25% di tahun 2002. Jadi visit yang 2019-nya itu 200 juta, 2020-nya 200 juta, 2021 200 juta, dan di 2020-nya meningkat karena ditambah 25% yaitu 250 juta, 2023 juga meningkat 250 juta. Nah, jadi di bawahnya itu ada total biaya. Nah, total biayanya itu dari variable cost ditambah visit cost. Jadi di 2019 itu 300 juta karena ditambah 100 juta ditambah 200 juta. Nah, yang di 2020 320 juta. Yang di 2021 344 juta karena ditambah ditambah dari variable cost ditambah visit cost. Nah, yang 2022 itu 420.800 dan 2023 457.360. Nah, selanjutnya itu laba kotor. Nah, laba kotor itu penjualan dikurang pendapatan. Jadi teman-teman bisa lihat sini penjualan dikurangin pendapatannya. Jadi total biaya ini dikurangin sama penjualan. Jadi laba kotornya itu 100 juta karena 400 juta dikurang 300 juta yaitu akhirnya 100 juta. Nah, 2020 160 juta, 2021 232 juta. Nah, di 2022 itu 268.400 juta. Dan di 2023 itu 372.80 juta. Nah, di sini teman-teman bisa lihat selanjutnya yaitu pajak. Nah, pajak pendapatan 25%, misalkan laba kotor dikali 25 per tiap tahunnya. Jadi pajak 2019 itu 25 juta, 2020 itu 40 juta, 2021 itu 58 juta, di 2022-nya 67 100 juta, 2003 itu 93 20 juta. Nah, selanjutnya itu laba sesudah pajak. Laba sesudah pajak itu laba kotor dikurang pajak tiap tahunnya. Ya, jadi laba kotornya 100 juta di 2019, nah pajaknya itu 25 juta. Jadi laba sesudah pajaknya itu 75 juta di tahun 2019. Nah, kalau 2020 itu 120 juta karena laba kotornya 160 juta dikurangin pajaknya. Nah, 2021 itu 174 juta, 2022 juga 300 juta. Nah, di 279 60 juta. Nah, ini sudah di sini teman-teman bisa ngeliat di sini ada gambar dan penjelasannya ya, teman-teman. Kalau mau lihat lebih detailnya lagi. Selanjutnya yaitu menyusun anggaran kas jangka panjang.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat kebutuhan modal kerja non-kas 2019 sampai 2023. Nah, untuk keterangan awal yang pertama yaitu saldo awal. Saldo awal itu saldo kas awal 2019 dari data soal yaitu 392 juta di 2019. Nah, selanjutnya itu yang kedua itu modal kerja non kas. Jadi modal kerja non kas itu ditambah 20% dengan meningkatnya penjualan tiap tahun sampai 2023. Jadi di 2019 itu 420 juta, nah di 2020 itu meningkat 504 juta. Nah di 2001 itu 604 800 juta. Di 2022 itu 760 juta. Nah, yang di 2003 itu 870 912 juta. Nah, selanjutnya itu jumlah modal kerja non kas. Kerja modal non kas ini saldo awal ditambah modal kerja non kas. Jadi di 2019 saldo awalnya itu 390 juta. Nah, ditambah oleh modal kerja non kasnya yaitu 420 juta. Nah, hasilnya itu 810 juta. Nah, sebaliknya gini, 2020 karena nggak ada saldo awalnya sampai 2023, maka dia hasilnya sama 504 juta, 604 800 juta, 760 juta, 870 912 juta. Nah, selanjutnya itu kenaikan modal kerja non kas. Kenaikan modal kerja non kas itu modal kerja non kas dikali 20%. Nah, misalkan ini, jadi di 2019 itu totalnya itu karena dikali 20% dari jumlah non kas ini hasilnya 84 juta. Di 2020 itu 800 juta. Dan 2001 itu 960 juta. Dan di 2020 itu 145 juta 152 ribu. Nah, 2003 itu 174 juta 400. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini sudah selesai. Selanjutnya yaitu kita di sini selanjutnya kita CV anggaran kas tahun 2019 2020 sampai 2023. Nah, yang pertama itu saldo awal tahun 2019 didapat dari soal tahun berikutnya didapat dari saldo akhir tahun. Nah, di sini 2019 itu 390 juta, 2020 itu 431 juta, di 2021 yaitu 124 juta, di 2022 yaitu 558 juta, di 2023 itu 300 juta. Nah, yang kedua yaitu laba sesudah pajak. Dapat dari data laba sesudah pajak sebelumnya ya. Ini 75 juta, 120 juta. Nah, 2021 174 juta. Di 2022 yaitu 300 juta. Di 2023 itu 279 60 juta. Nah, selanjutnya itu depresiasi dan amortisasi. Di tahun 2019 yaitu ini kenapa 150 juta? Karena 525 juta dikali 20%. Jadi hasilnya di 2019 itu 150 juta. Nah, di 2020 itu 150 juta. Di 2021 juga 150 juta. Di 2022 150 juta. Di 2023 yaitu 105 juta. Nah, selanjutnya itu penjualan aktiva. Penjualan aktiva itu tak terpakai penjualan saham dan utang bank didapat dari soal. Nah, dari soalnya ya guys. Karena dari soalnya itu ini 10 juta.
di 2019, 2020 itu 10 juta, 2021 20 juta, 2022 juga 10 juta, 2023 10 juta. Selanjutnya itu penjualan saham, yaitu di 2021 595 juta. Nah, utang banknya itu disoalnya 650 juta. Lalu jumlah penerimaan ditambah saldo kas awal tahun. Nah, ini ditambah nih jumlah penerimaannya. Jadi totalnya segini, 580 juta, 2020 235 juta, 2021 894 juta, 2022 itu 966 300 juta, 2023 itu 960 juta. Selanjutnya itu di sini pengeluarannya kosong ya guys. Langsung kita ke sinking fund, yaitu dengan total 50 juta di tahun 2019, 2020, dan di 2022 juga 50 juta. Selanjutnya itu pembayaran obligasi 150 juta. Ya, 150 juta tahun 2022, dan sinking fundnya itu 150 juta dikurang 50 juta jadi 100 juta. Ini dikurangin ya guys. Di 2003 jadinya 100 juta. Selanjutnya itu pengeluaran modal. Pengeluaran modal itu pertama yaitu pengeluaran modalnya sini 55 juta, di 2020 63 juta, di 2021 270 juta, di 2022 185 juta, di 2023 120 juta. Selanjutnya itu pembayaran dividen. Modal dividen dan pengeluaran lainnya dapat kita dari soal ini ya guys. Jadi pembayaran dividennya itu 15 juta, di tahun 2020 15 juta, 2021 28 juta, 2022 28 juta, di 2003 39 juta. Nah, selanjutnya itu pengeluaran lainnya itu di 2019 itu 29 juta, di 2020 33 juta, di 2021 38 juta, di 2022 itu 43 juta, di 2023 itu 48 juta. Jadi jumlah pengeluarannya itu di total itu 100. Jadi 2019 itu adalah 149 juta. Di 2022 itu jumlah pengeluarannya 111 juta, di 2021 336 juta, di 2022 456 juta. Nah, di 2023 itu 307 juta. Jadi saldo yang terakhir itu saldo kas akhir tahun, yaitu jumlah penerimaan dan dikurang di jumlah pengeluaran. Nah, jadi saldo kas akhir tahun di 2019 dengan jumlah penerimaan 580 juta dikurangin jumlah pengeluaran yaitu 149 juta. Maka saldo kas akhir tahunnya yaitu 431 juta. Nah, di 2020 itu dengan jumlah penerimaan 235 juta dikurang dengan jumlah pengeluarannya yaitu 111 juta. Hasilnya yaitu 124 juta. Di 2021 dengan saldo kasnya itu 558 juta karena jumlah penerimaannya 894 juta dikurang jumlah pengeluarannya 336 juta. Nah, selanjutnya itu 2020 yaitu dengan jumlah penerimaan di 2022 itu 966 300 juta dikurangi oleh jumlah pengeluarannya itu 456 juta. Maka totalnya itu 510 300 juta. Jadi 2023 itu totalnya 87 juta 60 juta.
karena dikurangin dari jumlah penerimaannya 394,60 juta dikurang oleh jumlah pengeluarannya itu 307 juta, maka totalnya 87,60 juta. Nah, teman-teman di sini ada penjelasan yang dari tabel atas. Yang tadi kita sudah jelaskan, teman-teman lihat yang pertama saldo awal tahun 2019 didapat dari soal dan tahun berikutnya didapat dari saldo akhir tahun. Yang kedua itu laba sesudah pajak didapat dari data laba sesudah pajak. Yang ketiga itu depresi atau amortisasi 525 juta dikali 20%. Nah, yang keempat itu penjualan aktiva tak terpakai, penjualan saham dan utang bank didapat dari soal. Nah, yang kelima itu jumlah penerimaan ditambah saldo kas awal tahun 2019. Yang keenam itu sinking fund didapat dari soal tahun 2019 dan 2022. Nah, yang ketujuh itu pembayaran obligasi 150 juta tahun 2022 dari sinking fund. Nah, terus dikurangi 150 juta itu dikurangi 50 juta, yaitu totalnya 100 juta tahun 2023. Nah, yang ke-8 itu modal dividen dan pengeluaran lain-lainnya didapat dari soal. Nah, yang ke-9 ini saldo kas akhir tahun dan saldo kas akhir tahun itu dapat dari jumlah penerimaan dikurang jumlah pengeluaran. Nah, ini sudah ada penjelasannya, teman-teman bisa lihat. Sekian saya Muhammad Rizky Gufron. Maaf kalau ada kata-kata yang salah dari penjelasannya dan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.